Malam tanggal 1 April tahun 2006, di Columbus, Ohio. Di tengah hiruk-pikuk kota, seorang mahasiswa kedokteran bernama Brian Sheva memutuskan untuk merayakan awal liburan musim seminya. Bersama teman-temannya, dia pergi ke Ugly Tuna Saloon, sebuah bar yang terletak di lantai 2 sebuah gedung. Malam itu seharusnya menjadi malam yang penuh tawa dan keceriaan, awal dari istirahat yang sangat dibutuhkannya. Namun, tanpa seorang pun sadari, malam itu akan menjadi awal dari salah satu misteri paling membingungkan di zaman modern. Brian masuk ke bar itu, tertawa bersama temannya. Namun setelah pukul 2 pagi, dia lenyap tanpa jejak. Seperti hantu, dia menghilang di tengah keramaian. Mari kita putar kembali waktu ke malam yang menentukan itu. Brian adalah seorang mahasiswa kedokteran yang cerdas dan berdedikasi di Ohio State University. Hidupnya tampak sempurna di permukaan, tapi baru sebulan sebelumnya, ibunya meninggal dunia karena kanker. Kehilangan itu tentu saja meninggalkan luka yang dalam. Malam itu, Brian memulai malamnya dengan makan malam steak bersama ayahnya, Randy Sheva. Mereka mengobrol, dan ayahnya ingat betul betapa lelahnya Brian terlihat. Meskipun begitu, Brian tetap bersemangat untuk bertemu temannya, William Clint Florence. Mereka pergi dari satu bar ke bar lain, dan akhirnya tiba di Ugly Tuna Saloon sekitar pukul 1:30 pagi. Inilah bagian yang paling membingungkan. Bar Ugly Tuna Saloon hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar utama, yang juga merupakan pintu keluar. Eskalator membawa pengunjung naik dan turun. Selain itu, ada satu pintu keluar darurat di bagian belakang, yang biasanya tidak digunakan oleh pengunjung karena mengarah ke area konstruksi yang berantakan dan sulit diakses. Setiap sudut pintu masuk dan keluar utama diawasi oleh kamera CCTV. Rekaman menunjukkan dengan jelas momen ketika Brian, Clint, dan seorang teman wanita bernama Meredith Reed naik eskalator menuju bar sekitar jam 1:15 pagi. Mereka bersenang-senang, minum-minum, dan bahkan Brian sempat terekam kamera sedang berbicara dengan dua wanita muda di dekat pintu masuk sekitar jam 1:55 pagi. Setelah itu, dia berjalan menjauh dari kamera, kembali ke arah dalam bar. Itulah rekaman terakhir Brian Sheva yang pernah ada. Ketika bar akan tutup sekitar pukul 2 pagi, Clint dan Meredith mencari Brian. Mereka memanggil namanya, mencarinya di toilet, tapi tidak ada jawaban. Mereka berasumsi Brian mungkin sudah pulang duluan tanpa memberitahu. Jadi, mereka pun pulang. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, telepon dan pesan teks dari teman dan ayahnya tidak pernah dibalas. Kepanikan mulai terasa. Ayahnya, Randy, melaporkan Brian hilang pada tanggal 3 April setelah dia tidak muncul untuk penerbangan liburannya ke Miami. Penyelidikan polisi pun dimulai, dan fokus utama mereka adalah rekaman CCTV dari Ugly Tuna Saloon. Disinilah misteri semakin dalam. Polisi meninjau rekaman itu berulang-ulang. Mereka melihat Brian masuk, tapi mereka tidak pernah, sekalipun, melihatnya keluar. Setiap orang yang masuk malam itu terekam saat keluar, kecuali Brian. Bagaimana mungkin seseorang menghilang dari ruangan tertutup yang diawasi kamera? Logikanya, Brian harusnya terekam jika dia keluar melalui pintu utama. Polisi memeriksa setiap frame, bahkan mempertimbangkan kemungkinan Brian berganti pakaian atau menyamar. Tapi tidak ada sosok yang cocok dengan ciri-cirinya. Lalu bagaimana dengan pintu darurat di belakang? Pintu itu mengarah ke area konstruksi yang berbahaya dan gelap. Polisi membawa anjing pelacak, menyisir setiap inci area konstruksi itu, tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada pakaian yang sobek, tidak ada tanda-tanda seseorang telah melewati jalan itu. Pintu darurat itu sendiri tidak memiliki kamera yang mengarah langsung padanya, sehingga secara teknis, ini adalah satu-satunya titik buta. Tapi, melewati area itu di tengah malam, dalam kondisi mabuk, tanpa meninggalkan jejak apapun, terdengar hampir mustahil. Seiring berjalannya waktu dan penyelidikan yang buntu, berbagai teori mulai bermunculan. Teori pertama dan yang paling sederhana adalah Brian meninggalkan bar melalui pintu darurat dan menjadi korban kejahatan di luar, atau mengalami kecelakaan di area konstruksi. Namun, kurangnya bukti fisik seperti darah, barang pribadi, atau jejak perkelahian membuat teori ini lemah. Polisi bahkan menyisir sungai terdekat, tapi hasilnya nihil. Teori kedua yang lebih kelam adalah Brian sengaja menghilang untuk memulai hidup baru. Beberapa orang berspekulasi bahwa tekanan dari sekolah kedokteran dan kesedihan atas kematian ibunya mungkin mendorongnya untuk pergi. Mungkin dia memiliki rencana rahasia,
menyelinap keluar melalui pintu darurat dan sudah ada seseorang yang menunggunya untuk membawanya pergi. Ayahnya menolak keras teori ini, mengatakan bahwa Brian tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, terutama adiknya, tanpa kabar. Brian juga meninggalkan mobil, apartemen, dan semua uangnya di rekening bank. Teori yang paling aneh dan sering dibicarakan di forum online adalah Brian tidak pernah meninggalkan bar. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia mungkin diserang di dalam bar dan tubuhnya disembunyikan, kemudian dikeluarkan dari gedung setelah polisi selesai melakukan pencarian awal. Tapi menyembunyikan tubuh di bar yang ramai dan kemudian mengeluarkannya tanpa terdeteksi tampaknya sangat sulit dilakukan. Ada juga teori konspirasi yang melibatkan teman-temannya. Clint Florence, teman yang bersama Brian malam itu, awalnya sangat kooperatif. Namun, setelah beberapa waktu, dia menyewa pengacara dan menolak untuk melakukan tes poligraf lebih lanjut. Sikap ini menimbulkan kecurigaan bagi banyak orang, termasuk ayah Brian. Namun, tidak ada bukti konkret yang pernah mengaitkan Clint atau siapapun dengan hilangnya Brian. Clint menyatakan bahwa dia telah memberitahu polisi semua yang dia tahu dan tidak ada lagi yang bisa dia tambahkan. Tragedi ini semakin dalam pada tahun 2008, ketika ayah Brian, Randy Schaefer, meninggal secara tragis. Dia sedang berada di halaman rumahnya saat badai besar datang dan sebatang pohon tumbang menimpanya. Randy telah mendedikasikan sisa hidupnya untuk mencari putranya. Dia tidak pernah menyerah, terus-menerus menghubungi polisi, media, dan detektif swasta. Kematiannya seolah menjadi akhir dari sebuah babak yang penuh harapan dalam pencarian Brian. Kini, adik Brian, Derek, adalah satu-satunya anggota keluarga inti yang tersisa, hidup dengan ketidakpastian yang menyakitkan. Sebelum meninggal, Randy sempat membuat sebuah pesan online, berharap putranya akan membacanya. Pesan itu berbunyi, "Brian, aku mencintaimu. Jika kamu di luar sana, tolong beritahu kami bahwa kamu baik-baik saja." Selama bertahun-tahun, ada beberapa petunjuk palsu yang muncul. Foto-foto orang yang mirip Brian muncul di berbagai tempat, dari Swedia hingga Meksiko, tapi semuanya terbukti bukan dia. Kasus ini juga mendapat perhatian nasional di Amerika, ditampilkan dalam berbagai acara televisi dan podcast misteri. Setiap kali kasus ini diangkat kembali, harapan baru muncul, tapi selalu berakhir dengan kekecewaan. Salah satu detail yang paling menghantui adalah panggilan telepon ke ponsel Brian. Selama beberapa malam setelah dia menghilang, ponselnya akan berdering 1 kali sebelum masuk ke pesan suara setiap kali ditelepon. Ini menunjukkan bahwa ponselnya sempat menyala dan terhubung ke menara seluler, sekitar 14 mil dari bar. Namun, lokasi pastinya tidak pernah bisa dilacak, dan setelah beberapa hari, panggilan itu berhenti total. Apakah Brian yang menyalakannya, atau orang lain? Ini adalah pertanyaan lain yang tak terjawab. Hingga hari ini, kasus hilangnya Brian Schaefer tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan. Dia masuk ke sebuah bar dan seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada bukti, tidak ada saksi yang melihatnya pergi, tidak ada motif yang jelas. Yang tersisa hanyalah rekaman CCTV bisu yang menunjukkan detik-detik terakhirnya, sebuah senyuman, dan kemudian kehampaan. Bagi keluarganya, teman-temannya, dan ribuan orang yang mengikuti kasusnya, hilangnya Brian Schaefer adalah pengingat yang menyakitkan tentang betapa rapuhnya hidup dan betapa cepatnya semuanya bisa berubah dalam sekejap mata. Di suatu tempat di luar sana, jawaban atas apa yang terjadi pada malam itu mungkin ada, tersembunyi dalam ingatan seseorang atau terkubur bersama waktu. Tapi sampai hari itu tiba, Brian Schaefer akan tetap menjadi pemuda di foto, membeku dalam waktu, selamanya hilang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten misteri dan investigasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.